Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik. Serial Syafaat Malam selama seminggu ke depan akan membahas tema Give Thanks, yaitu syukur kepada Tuhan. Kita akan merefleksikan berbagai hal yang terkadang sulit untuk kita syukuri dalam hidup ini. Apa saja? Mari kita ikuti syafaat malam kita. Untuk malam hari ini, saya akan membahas tentang bersyukur di saat kita sakit. Seperti Ibu Bapak, Saudara-saudari telah ketahui bahwa hari Senin yang lalu, saya menjalani operasi laparoskopi untuk mengangkat empedu saya karena ada batu di dalamnya. Dan operasi ini membuat saya bingung dan repot mengatur berbagai hal. Mengatur kegiatan atau aktivitas saya, mengatur pola makan dan apa yang mesti saya makan, serta belum lagi menahan rasa sakit sebelum operasi yang datang dan pergi rasa sakitnya, juga setelah operasi dalam masa pemulihan. Syukur bahwa saat ini saya telah lebih pulih dan sehat serta bisa kembali menjalankan aktivitas. Apakah saya merasa takut atau ragu untuk menjalankan operasi tersebut? Ya, perasaan itu ada juga datang. Saya manusia yang juga bisa lemah. Namun perasaan-perasaan takut atau ragu, khawatir, cemas tidak sebesar perasaan tenang, semangat, dan juga percaya saya. Tenang karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan tim operasi yang terbaik buat saya. Merasa semangat karena ada dukungan doa dan perhatian dari jemaat sekalian serta keluarga serta sahabat saya. Terima kasih untuk itu. Juga merasa percaya bahwa Tuhan yang menjaga saya, Tuhan yang telah menciptakan tubuh saya, dan Tuhan juga yang tahu cara memperbaiki tubuh saya melalui setiap dokter dan suster yang bekerja di ruang operasi. Di dalam semua proses yang dijalani ini, maka saya mencoba untuk belajar kembali berserah kepada Tuhan. Dan kemudian bersyukur kepada Tuhan ketika saya sakit dan dalam pemulihan saat ini. Saya bersyukur bahwa saya mengenal Tuhan yang mengasihi saya, Tuhan yang menjaga dan menguatkan saya. Tuhan yang memberikan kepada saya keselamatan. Saya bersyukur Tuhan mengirimkan teman dan sahabat serta setiap orang yang memberikan doa dan perhatian. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk akses kepada kesehatan, akses kepada obat-obatan, akses kepada para dokter dan juga suster yang bisa saya peroleh. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sakit, maka ada pikiran dan perasaan yang bisa membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Jangan biarkan itu terus-menerus kemudian menggerogoti semangat kita. Namun, mari kita hadapi setiap sakit kita, apapun sakit itu. Sakit yang berat maupun sakit yang sederhana, sakit yang biasa maupun sakit karena COVID-19. Saat kita sakit, mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Kita mau memenuhi hati kita dengan rasa syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk menjalankan segala sesuatunya. Ada hal yang bagi saya menjadi sebuah refleksi di dalam masa sakit ini, yaitu ketika saya mesti melakukan berbagai hal dengan gerak lambat atau slow motion karena
merasa sakit dan mesti berhati-hati dengan bekas bedah kecil yang saya alami. Turun dari ranjang mesti pelan-pelan, makan pelan-pelan dikunyah, ke kamar mandi juga mesti pelan-pelan, semua gerakan dilakukan dengan perlahan. Dan karenanya saya kembali menghayati setiap gerakan-gerakan yang saya lakukan. Kalau biasanya cepat-cepat dan tidak terasa melakukan segala sesuatu, namun ketika segala hal dilakukan dalam gerak yang lambat, maka hal itu menolong kita untuk kembali menghayati, memiliki sebuah meditasi diri, memiliki sebuah pemaknaan dan penghayatan tentang semua hal yang kita kerjakan. Hasilnya, kita akan memperoleh kekuatan batin dan rasa syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk kembali pulih. Di dalam Alkitab, 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kiranya ketika kita menghadapi sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh, kita dapat mengingat dan mengalami kuasa Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Sehingga segala hal yang kita jalani dalam proses perawatan, pengobatan, segalanya akan menjadi lebih baik karena kita punya kekuatan, punya iman percaya yang lebih, dan bahkan terus mengingat kebaikan Tuhan yang membuat kita dapat bersyukur sekalipun kita sedang sakit. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang sakit saat ini, yang sedang menunggu perawatan atau pengobatan, yang akan menjalani operasi, mereka yang mengalami kelemahan daya tahan tubuh, dan juga untuk mereka yang terinfeksi COVID-19. Kiranya setiap mereka dapat terus memiliki kekuatan dan satu semangat untuk menjalani proses yang harus mereka jalani. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari berdoa untuk setiap tim medis, dokter, suster, apoteker, petugas lab, setiap orang-orang yang bekerja di dunia medis. Kita berdoa juga untuk klinik di gereja kita, klinik Gria Kasih Indah, dan seluruh pengurusnya. Kiranya dalam semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan menjadi baik adanya. Kita juga berdoa untuk setiap tim medis bagi pasien pandemi COVID saat ini. Kiranya mereka juga memiliki daya tahan tubuh yang baik dan terlindungi. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, khususnya wilayah Jakarta yang kembali memperketat PSBB di berbagai bidang pada saat ini. Dan biarlah kita doakan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan ada kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi COVID ini bersama. Kita doakan. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap doa kami. Tuhan, kami tidak mau sakit, kami mau selalu sehat. Namun ketika kami sakit, bahkan ketika COVID-19 menginfeksi kami atau keluarga kami, biarlah kami tetap mengingat kebaikan Tuhan dan karenanya bersyukur untuk setiap situasi yang kami alami. Kami mencoba untuk berpikir positif, kami tetap memiliki hati yang bersukacita, menjalankan setiap proses perawatan maupun pengobatan kami walaupun tidak mudah. Bahkan Tuhan, biarlah ketika kami sakit, kami dapat menjadi orang-orang yang membawa inspirasi, motivasi, kesaksian bagi banyak orang dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya berpikir tentang diri kami sendiri, namun berpikir juga tentang orang-orang lain. Kami memiliki kepedulian dan empati. Dengan demikian, maka kami akan justru memperoleh hati dan pikiran yang lapang dan terbuka. Tuhan, kami berdoa juga biarlah kiranya setiap kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kiranya kami memiliki kesadaran untuk menguatkan daya tahan tubuh kami dan menjaga makanan kami, pola hidup kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kami yang menjaga atau menemani, merawat anggota-anggota keluarga yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh dan terbaring di rumah atau juga karena usia senja sehingga memiliki kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, kesabaran kepada setiap keluarga-keluarga yang merawat. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap lansia di dalam keterbatasan, kekuatan atau fisik mereka, di dalam kelemahan tubuh yang dialami. Kiranya ada sukacita yang tetap dimiliki dan Tuhan jadikan setiap mereka bahkan inspirasi bagi generasi-generasi muda untuk memperlihatkan iman percaya mereka kepada Tuhan di dalam setiap hal yang mereka alami dan jalani sampai masa tua mereka. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami Tuhan di malam hari ini ke hadapan hadirat Engkau sebagai Tuhan, tabib kami yang agung, yang terus menjaga, memelihara, menyembuhkan setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kiranya bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pengalaman hidup yang kita alami, juga bersyukur di saat kita sakit, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kita. Salam sehat, selamat malam, Tuhan memberkati.